bahwa berkurban, motong hewan, mau kambing, mau sapi, mau onta, mau kerbau, begitu dipotong apa yang mengalir? Kurang kompak. Apa yang mengalir? Itu nasihat bahwa kita selaku orang yang beriman, umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sewaktu-waktu harus siap menumpahkan darah. Jawab yang kompak, siap jihad atau tidak? Siap jihad atau tidak? Siap berjuang di jalan Allah? Takbir. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para habaib, para alimil ulama, para asatidzah, kita muliakan guru-guru kita, para habaib, para kiai, wabil khusus imam besar umat Islam Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, begitu pula ketua umum DPP FPI Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas, senior kita Kiai Haji Nurzain Suwanda, kemudian ada Ustadz Rosyid, ada Haji Haris, Ustadz Amir, dan ada Buya Husain. Ustadz Separuh kemana nih? Oh, kita doain juga, dan seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat yang rutin hadir setiap malam Kamis. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita masuk bulan Dzulhijjah. Saat ini konsentrasi umat Islam di tanah suci untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji. Kita doakan semoga yang berangkat haji dari Indonesia khususnya pulang pergi selamat, hajinya mabrur dan mabrurah. Yang belum ke tanah suci mudah-mudahan bisa berangkat ke tanah suci, semoga bisa haji, minimal bisa umroh, bisa ziarah ke makam Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Di bulan Dzulhijjah nanti tanggal 8 dan tanggal 9, ada satu awan juga tuh, kita disunahkan berpuasa, yaitu puasa Tarwiyah dan puasa Arafah, insya Allah. Bicara bulan Dzulhijjah tidak lepas dari peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimas salam, di mana berkurban itu yang pertama memiliki nilai ibadah. Berkurban itu adalah sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah perintahkan lalu dilakukan oleh kita, maka melakukan perintah Allah itu namanya ibadah. Jelas apa jelas? Ibadah itu artinya wujud pengabdian kita sebagai makhluk kepada Sang Khalik, sebagai abid, seorang hamba. Kita ini sebagai hamba kepada yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hikmah atau nilai dari berkurban itu selain ibadah apa? Taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pendekatan diri Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu dalam rangka bentuk ujian keimanan. Diuji imannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Dulu waktu beliau belum punya anak, beliau berdoa, Robbi habli minas solihin, ya Allah berilah aku ini anak yang soleh.
ketika Allah kabulkan permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam, dapatlah putra yang dinanti-nanti, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Walamma balagha ma'ahu sa'ya, pada saat Nabi Ibrahim dikasih keturunan, lalu kemudian Nabi Ismail beranjak remaja, datanglah ujian keimanan. Ujian keimanannya nggak main-main. Anak yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti, begitu Allah kasih besar dikit disuruh disembelih. Coba bayangkan kalau itu kita yang diperintah. Model kayak kita kira-kira sanggup nggak? Berat, betul apa betul? Ini perintah nggak main-main. Sampai akhirnya melalui mimpi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Ya abati, ya bunaya, inni aro fil manami anni azbahuka fangzur madza taro. Hai anakku, melalui mimpi aku diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu. Fangdur madataro, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Luar biasa, perintah nggak main-main. Anaknya ditanya, tujuannya sederhana, biar nggak kaget. Dan Nabi Ibrahim juga pengen tahu kedalaman keimanan putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Karena Nabi Ibrahimnya udah siap nggak nih anak yang mau disembelih, maka ditanya dulu. Tapi apa yang terjadi? Karena dididik oleh seorang ibu yang sangat-sangat luar biasa, jawaban sang putra yaitu Nabi Ismail, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, kalau memang ini perintah dari Allah, laksanakan, kerjakan. Artinya mantap imannya Nabi Ismail alaihissalam, yang akhirnya terjadilah peristiwa penyembelihan Nabi Ismail yang kemudian Allah ganti dengan domba. Jadi antara domba atau kambing, kemudian ada sapi, kemudian ada onta, ada kebo. Ini kalau dilihat karena Allah gantinya pakai kambing, dari 4 hewan yang bisa dikorbankan tadi, pastinya yang paling enak dagingnya kambing. Betul ya, betul. Andai kata daging yang paling enak onta, digantinya pakai apa? Pakai onta. Tapi Allah pilih pakai kambing. Jadi yang paling afdol menurut madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebetulnya dari 4 hewan yang bisa untuk berkurban, afdolnya adalah kambing. Dan tampang-tampang kita memang paling kemampuannya juga beli kambing kan gitu. Betul gak betul? Hadirin jamaah rahimakumullah, muqarabah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini semua kita diuji seperti itu. Cuman ujian seperti ini hanya untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah kita ini diuji oleh Allah dalam urusan apa? Waktu. Sempetin waktu untuk hadir ke majelis taklim, betul lah betul. Waktu kita gunakan untuk menegakkan sholat 5 waktu, lalu kemudian untuk zikir dan ibadah yang lainnya. Nah yang terakhir, yang ketiga, pertama nilai berkurban ibadah, yang kedua muqarrabah, yang ketiga mujahadah. Bahwa berkurban, motong hewan, mau kambing, mau sapi, mau onta, mau kerbau, begitu dipotong, apa yang mengalir? Kurang kompak, apa yang mengalir? Itu nasihat bahwa kita selaku orang yang beriman, umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sewaktu-waktu harus siap menumpahkan darah. Jawab yang kompak, siap jihad atau tidak? Siap jihad atau tidak? Siap berjuang di jalan Allah? Takbir, sallu ala nabi. Jadi nggak sembarangan. Jadi yang namanya mengalirkan darah dari hewan kurban tuh filosofinya diantaranya itu kudu siap, apalagi laki-laki kan 2 kali. Yang pertama kalau mampu berkurban ngalirin darah, yang kedua sunat, betul nggak? Betul nggak?
Nah, itu sunat yang keluar darah apa keju? Wah Allah, kudu siap kita berjuang. Insya, apalagi makin kemari makin mengerikan. Betul apa betul? Makin mengerikan. Yang ingin menghancurkan Islam, umat Islam, yang ingin menghalau laju perjuangan juga luar biasa. Seperti tadi tuh yang disinggung sama Habib Idrus, Jenderal Baliho dan koncong-konconya. Dia berani menumpahkan darah di jalan kebatilan. Betul apa betul? Saya mau tanya, jawab yang kompak. Peristiwa KM 50 biadab atau tidak? Biadab atau tidak? Itu pelakunya manusia atau setan? Manusia atau setan? Dajjal. Betul apa betul? Ya Allah, enggak padang bulu, siapa aja yang terlibat? Jawab yang kompak, manusia atau dajjal? Manusia atau dajjal? Kalau kebetulan yang terlibat pangkatnya kopral, manusia atau dajjal? Ini ada jenderal terlibat juga, berarti jenderal. Masya Allah, hati-hati. Ini kita harus siap terus berjuang. Suatu saat nanti pada akhirnya kita tumpahkan darah li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.